في جناتك نجد السرار بالأمل تزداد الأفراح مع الطمأنينة نعيش بساطة يا جنات الرحمة نحلم بالعيش جنات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada grup kami. Saya diberi tugas untuk membacakan surat Al-A'raf ayat 126 pada kesempatan pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Dari kata yang pertama, Robba, yang artinya Tuhan, ya Tuhan, adalah merupakan isi mansub munada dengan nida yang tidak dimunculkan, yaitu ya. Dan Robba ini adalah juga sebagai mudhof dari dan selanjutnya na adalah domir mutasil yang merupakan mudhof ilaih dari robba. Jadi kedua kata tersebut robbana merupakan kalimat majmuk atau menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya afrik artinya limpahkanlah merupakan fi'il amr yang berdomir anta, merupakan wazan 7, terdapat bisa dilihat di kosakata halaman 833 nomor 27. Di sini sebagai kedudukannya sebagai fi'il dan fa'il. Selanjutnya ala artinya kepada adalah merupakan huruf bijarin jer. Dilanjutkan dengan na yang merupakan domir mutasil karena dia di atasnya jer berarti yang di bawahnya itu berstatus majrur, sehingga alaina menjadi jer majrur. Dalam hal ini kedudukannya dalam nahwu sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Dilanjutkan dengan sobron. Sobron itu artinya kesabaran, merupakan isim nakiroh mansub. Karena dia mansub, maka pada nahwu kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dilanjutkan dengan huruf wa yang artinya dan, merupakan huruf atop. Lanjut, tawafa artinya wafatkanlah, merupakan fi'il amr berdomir anta. Bisa dilihat di kosakata pada halaman 855 nomor 57, dan di sini merupakan wazan 14. Maktufnya ke Afrik. Pada kolom kalimat nahwu kedudukannya sebagai fi'il fa'il. Dilanjutkan dengan na artinya kami, merupakan domir mutasil mansub mabni. Karena dia mansub, maka dalam nahwu kedudukannya sebagai maf'ul bih. Terakhir, muslimina artinya orang-orang yang menyerahkan diri, merupakan isim mansub. Dan dia adalah jamak muzakkar salim. Karena di sini menerangkan tentang maf'ul bih, maka bisa disebut muslimina ini dalam nahwu kedudukannya sebagai hal. Demikian yang bisa sekalian gambarnya. Sekalian Oke. Bangga, Pak. Ya, jadi dari rangkuman tarkib surat Al-A'raf 126 terdiri dari merupakan satu kalimat yang terdiri dari
munada dengan nida yang mahzub yang tidak ditampilkan. Dengan kalimat nida munadanya atau kalimat doanya terdiri dari fi'il fa'il, maf'ul bih ghairu sharih, maf'ul bih. Disambung dengan wa atof, selanjutnya fi'il fa'il, maf'ul bih, dan hal. Demikian yang bisa saya sampaikan atas diskusi dari kelompok Sekmil ini. Terima kasih. Mangga silahkan Baik, Pak Dadan. Monggo. baik, terima kasih Bu Fitri atas takdirnya. Apakah ada tambahan atau yang kami keliru Pak Bapak Ibu sekalian? Kelihatannya cocok kelihatannya nih. Ya, saya sih tidak melihat ada hal yang berbeda ya, dari mulai halaman, wazan, kemudian dari sorofnya, termasuk juga nahunya ya. Ini udah bagus, sudah cocok. Termasuk gambarnya juga saya kira sudah cocok. Paling tinggal dikasih garis paling kiri, garis paling kanan, tebal begitu aja. Sebagai sebuah kalimat utuh begitu ya. Oke. Oke. Ya, pada rangkuman ya Pak ya. Oke, silakan yang lain kalau ada. Kalau tidak ada bisa langsung ke eh, ayat yang berikutnya karena yang sulit itu nanti di yang ketiga yang akan Iya, bermasalah. Ya. Iya, terima kasih Pak Musrif. Kalau Mungkin ada ini tambahan ada sedikit yang Pak Silakan. mengenai ada dua maf'ul di sana, ada yang maf'ul ghairu sharih dan ada maf'ul yang sharih. Nah, mana maf'ul bih yang ke satu, mana maf'ul bih yang kedua? Mungkin itu tambahannya. Oh iya 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 betul betul betul. Silakan kalau ada yang punya ide. Oke, silakan. ini Mau kamu yang maf'ul bih satu yang mana, maf'ul bih dua yang mana gitu ya. Antara nomor 6 dan nomor 45 mana yang nomor satunya gitu. Itu loh Pak Hatta dari Pak Hatta. Oh, Kalau menurut saya nomor 6 nomor maf'ul bih 1. Mobil satu. Karena yang itu Iya. kan hanya sebetulnya bisa hilang juga tidak menginikan arti gitu kan. Istilahnya cuma kayak sibeh jumlah aja gitu. oh, oke. Mhm. Nggak tahu katanya. Ya karena gini, kesabaran itu kan bisa ditanya apanya yang dilimpahkan gitu. Jadi biasanya itu adalah mapul bulat beneran, mapul gitu ya. Jawabannya apanya itu kan jawabannya adalah sobron. Nah, jadi itu yang menjadi mapul. Sedangkan kami itu biasanya diakibatkan ketika fiil itu ditempelkan apa namanya maf'ul yang nempel itu yang mutasil, tetapi karena ini tidak bisa karena memang dia sebelumnya hanya satu gitu kemudian dijadikan wajan 7 ditambah dengan ala, kan biasanya ditambah ala ditambah bi itu yang asalnya tidak jadi tidak cukup jadi maf'ul ditambahi maf'ul. Pak Hatta ditambahi, silakan Pak Hatta. Afrogo kata makna aslinya adalah menuangkan. Afrogo itu berarti yang aslinya adalah menuangkan. Sedangkan di sini afrogo di sini memiliki arti melimpahkan. Kata melimpahkan, nah itu mempunyai makna atau artinya memberikan. Jadi itu doa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kami kesabaran. Nah, jika kita berkata pada atau itunya, misalnya atau itu kak dirhaman misalnya, saya memberi engkau dirham, atau itu kak dirhaman. Nah, kak engkau yang diberi dirhamnya adalah maf'ul bih ke satu, sedangkan apa yang diberikannya adalah maf'ul bih kedua. Nah, jadi orang yang diberi adalah maf'ul bih ke satu, sedangkan barang yang diberikannya adalah maf'ul bih kedua. Nah, maka di sini, nah
orang yang dilimpahi atau yang diberi kesabaran, orang yang dilimpahinya adalah berarti Amin. Lebih satu ya. kami. Amin. Kami. Alaina berarti maf'ul bih ke satu, gue sorry. Jadi maf'ul bih ke satu, gue sorry. Nah, sedangkan yang dilimpahkannya apa? Adalah kesabaran. Nah, berarti sobron adalah maf'ul bih keduanya. Oke. Jadi ditulis saja maf'ul bih 1 dalam kurung goiru sorry, yang nomor 6 maf'ul bih kasih nomor 2 gitu aja. Ya. Oke, baik Pak. Insya Allah diperbaiki. Terima kasih Pak Musrif, terima kasih Pak Hatta. Sama-sama, Bu. Terima kasih sekali Pak Hatta atas masukannya. Berarti di nomor 6 maf'ul bih sorry atau maf'ul bih yang pertama, kemudian yang sobron maf'ul bih yang kedua. Iya. Oke, kalau tidak lagi kita lanjutkan ke ayat yang kedua, surat Al-A'raf ayat 47. Untuk itu kami silakan Ibu Lian. Terima kasih Pak Dadan dan Pak Musrif. Untuk ayat yang kedua, Al-A'raf ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zolimin. Untuk penguraiannya adalah Roba, ya Tuhan. Roba artinya ya Tuhan. Ini isim mansub, munada, nidanya tidak dimunculkan, dan ada juga sebagai mudhof. Nah adalah kami, domir mutasil, untuk sebagai mudhof ilaih. Jadi robana itu adalah sibeh jumlah dari mudhof ilaih. Dalam kalimat kedudukannya adalah sebagai nida munada dengan nida mansub ya, yang artinya adalah ya Tuhan kami. Selanjutnya la itu artinya janganlah, merupakan huruf nahya, la tajdum, dan taj'al itu artinya engkau jadikan. Fi'il mudhari jazm dengan domir anta, masuk di wazan 1. Kalau dalam kosakata itu ada di halaman 795 nomor 37. Jadi la taj'al itu dalam kedudukan di kalimat sebagai fi'il fa'il. Sementara nah itu adalah artinya kami, domir mutasil, nasab, dalam kedudukan pada kalimat adalah maf'ul bih. Selanjutnya ma'al itu bersama-sama adalah isim zoro. Al-qaumi azolimin itu al-qaumi artinya kaum, azolimina itu ada orang-orang yang zolim. Ini al-qaumi ini isim majrur, juga sebagai madruf dan mausuf. Al-zolim ini al-zolimina orang-orang yang zolim. Ini adalah isim al-ma'rifat berupa sifat. Jadi nomor 7 dan 8 al-qaumi al-zolimina itu adalah mausuf sifat. Tapi 6 sampai ke 8 itu adalah syibeh jumlah dari zorof madruf. Dalam kedudukannya pada kalimat adalah maf'ul bih. Jadi kalau maf'ul fih, ya maf'ul fih. Jadi mulai 4 sampai 8 bisa dianggap dalam kedudukannya pada kalimat adalah kalimat nida, yang artinya janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zolim. Begitu Pak Dadan. Sebelum masuk rangkuman targib, apa ada yang perlu dikoreksi? Itu di nomor 8-nya ditambahin selain al-ma'rifat, itu tambahkan
eh, apa muzakkar salim ya itu karena Oh, jamak juga ya. ya karena dia kan jamak di belakangnya tapi bukan bila perlu kan karena ini dimaksud sifatkan tolong dimasukkan juga apakah dia nasob atau ropaknya karena harus sama karena mausuf dan sifat maka harus sama. Nah, selain nomor 8 ditambahi muzakkar salim itu ditambahi nomor 7 dan 8 itu sama nggak apa statusnya gitu ya. Kan itu ma'al kaumi itu kan berarti dia majrur karena dia madrub gitu ya. Maka Ya, yang bawah pun harus madrub gitu atau Jurur. ya harus majrur juga gitu ya. Hmm. Maka dolimin bukan dolimuna gitu. Nah, Hmm. dolimuna itu atau dolimin itu adalah jamak muzakkar salim. Oke. Yang lainnya saya kira saya sih tidak melihat kecuali kalau teman-teman yang lain ada yang bisa melihat ada perbaikan yang bisa dilakukan. Silahkan. Nah, lanjut ke rangkuman tarkib ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, rangkuman tarkib dari ayat di atas itu ada 2 kalimat sempurna. Eh, Robana itu sebagai nida mazuf dari ya dan munada, dan kalimat lainnya adalah kalimat doa juga nida munada yang diuraikan sebagai fiil fa'il, maf'ul bih dan maf'ul bih dengan dihubungkan garis. Ya, itu aja. Oke, udah oke itu karena sangat Garis awal yang paling awal ya garis tegal, ya dan awal dan akhir itu yang aja. terakhir juga itu. Iya, itu kalimat Iya, sempurna ini. Udah betul. paling sederhana ini. Paling mudah. Alhamdulillah. Oke, Paling terus silakan Pak tambahannya Hatta. hanya sebagai menggarisbawahi nah bahwa taj'al di sini mempunyai makna menempatkan. Jadi janganlah engkau menempatkan kami. Nah, karena ini mempunyai Bukan. makna menempatkan, maf'ul bihnya hanya satu. Ya. Kalau mempunyai makna menjadikan itu kan maf'ul bih dua. Iya. Kalau makna sayyara maf'ul bihnya dua. Sedangkan di sini mempunyai makna menempatkan. Jadi janganlah engkau menempatkan kami. Nah, maka maf'ul bihnya cukup satu. Itu hanya garis bawah saja. Hanya menggarisbawahi saja. Jadi bukan jadikan ya. Di kolom itu nggak usah, biarkan saja jadikan. Nah, sedangkan di kanan udah ya, di kanan kan udah yang di kanan menempatkan. Nah, iya. Ya, saya hanya menggarisbawahi saja. Jika ada yang bertanya mengapa maf'ul bihnya cuma satu. Nah, jadi jika ada yang bertanya mengapa maf'ul bihnya cuma satu, karena ja'ala di sini mempunyai makna menempatkan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kita bisa menjawab. Ya. Baik. Oke. Silahkan kalau ada lagi, kalau tidak ada kita bisa masuk ke ayat yang ketiga ya. Nah, yang ketiga Saya ini mau baru bertanya, Pak. Saya mau silakan. bertanya, Pak. Ini ya nida yang mahzuf ini dicantumkan juga ini di tabelnya, nggak apa-apa ini. Apa dihilangkan gimana, Pak? Ya, betul, harusnya dihilangkan itu. Iya, nggak usah mengganggu gitu. Yang di atas kanan. Yang ini ini ya. Tabel. Tabel bagan, di bagan. Oh, di bagan. Yang di bagan ini, ya. Oh, ininya. Ya, itu nggak saya rasa nggak perlu ya. Karena mahzuf itu kan persepsi kita mengenai ada yang mahzuf gitu kan. Ada yang ya nanti diperbaiki, ini nggak bisa dihapus. Ya.
Yang di atas Terima juga kasih Pak begitu. Fauzi. Nah, iya. Ya, Oh, yang ini ya Pak ya. maksudnya Papa Uji itu dihilangkan si kuningnya. Bukan, Ya, ya dihilangkan tulisannya, Pak. Nggak usah ada tulisan nida mazhuf itu ya. Nggak Ya. apa-apa karena memang jadi ada ya karena di gambar itu kan jadi ada ya. Nah, ya-nya itu Ya, robana. sebagai apa kan gitu kan? Sebagai nida tetapi mahdhuf gitu. Kalau Tetapi begitu justru ditambahkan aja. yang harus dihilangkan itu justru adalah Tabel. dipindahkan dari kuning di sebelah kanan pindah ke kiri ke Oh, yang ini. sorok yang di tabel. Yang nahu. Tabel ya. Ah, justru itu yang mengganggu di Ini situ. dipindahin ke sini. Ya. Ya, bukan Ini di nggak usah bagan. ada ya. Iya. Oh gitu, ya ya. Ya, nanti Di kuning di tabel nggak di nahu ya. ya nanti Mm-mm. diedit, ini PDF-nya nggak bisa diedit. Memang agak susah, tapi ya oke lah. Mm-mm. Makasih Pak Muslim. Silakan ayat berikutnya. Nah, ini agak susah ini. Baik, terima kasih Pak Musrif, Pak Hatta, Pak Fauzi atas masukannya. Kami perbaiki. Jazakallah. Kemudian yang ketiga ini agak lumayan panjang. Insya Allah Bu Enok akan menyampaikan. terima kasih Kalau menyasir waktu Pak. asir Bu Enok silakan. Iya, ini banyak. Terima kasih Pak Dadan sama Pak Musri. Saya akan membacakan Tarkib Al-Maidah ayat 114. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awwalina. Li awalina. Iya. Oh iya betul. Idal li awwalina wa akhirina wa ayatam min warzuqna wa anta khairur raziqin. Untuk kata yang pertama yaitu Allahumma, artinya ya Allah. Dia merupakan isim mansub. Munada di mana ya-nya tidak dimunculkan. Robba artinya Tuhan. Dia merupakan isim mansub sama munada yang tidak dimunculkan. Dia mudhof. Berikutnya na artinya kami, domir mutasil. Dia mudhof ilaih untuk robba. Dan dia badal untuk Allahumma. Dia menjelaskan mubdalnya Allahumma. Jadi Allahumma Rabbana kedudukannya di dalam kalimat adalah nida mudada, di mana nida masuk ya. Berikutnya kata yang keempat angzil, artinya turunkanlah. Dia merupakan fi'il amar, domir anta, wajan ke-7, ada di halaman kosakata 847 nomor 30. Kedudukan di dalam kalimat adalah fi'il fa'il. Berikutnya ala artinya atas atau kepada, merupakan huruf bijarin jar. Berikutnya kata yang keenam na artinya kami, domir muttasil majrur. Alaina membentuk jar majrur. Kedudukan di dalam kalimat adalah maf'ul bih ghairu sharih. Kayaknya ini maf'ul bih yang tadi juga maf'ul bih 1 ghairu sharih. Berikutnya maidatan artinya hidangan, isim nakiroh, dia mansub dan mausuf. Berikutnya min artinya dari, huruf bijarin jer. Berikutnya as-samai artinya langit, dia merupakan isim majrur. Minas samai membentuk jer majrur,
dia merupakan sifat dari maidatan. Maidatan minas samai, kedudukannya di dalam nahu berupa maf'ul bih 2 ya. Kata berikutnya adalah takunu, artinya jadilah ia, merupakan fi'il mudhari nakis. Wajan ketiga ada di dalam kosakata halaman 841 nomor 61. Domirnya hiya. Dia juga merupakan isim kana. Kedudukan di dalam kalimat adalah mubtada. Berikutnya kata la, artinya bagi, merupakan huruf bijarin, jer. Kata yang ke-12 na, artinya kami, merupakan domir muttasil majrur. Lana, membentuk jer majrur. Kedudukan di dalam nahu adalah hal. Kata ke-13, idan, artinya hari raya. Dia merupakan isim nakiroh, mansub, khobar kana, dan juga mausuf. Berikutnya li, artinya bagi, huruf bizarin jer. Awali, artinya berikutnya awali, artinya yang pertama dari, merupakan isim majrur mudhof. Na, artinya kami, adalah domir muttasil mudhof ilaih. Awalina menjadi mudhof ilaih. Li awalina dia jumlah jar majrur. Dia bersifat. Wa, berikutnya wa artinya dan huruf ataf. Berikutnya kata akhiri, artinya yang kemudian isim majrur matuf ke awali. Dia juga mudhof. Berikutnya kata na, artinya dari kami, dia domir muttasil mudhof ilaih. Akhirina menjadi mudhof ilaih. Dari li awali, dari 14 sampai akhirina, li awalina wa akhirina membentuk jar majrur dan juga sifat dengan mausufnya idan. Kedudukan di dalam kalimat adalah khobar 1. Berikutnya wa artinya dan, huruf ataf. Berikutnya ayatan, artinya tanda-tanda kekuasaan. Isim nakiroh, mansub, mausuf. Berikutnya min, artinya dari, huruf bijarin, jer. Dan kata ke-23 ka, artinya engkau, domir muttasil majrur. Min ka merupakan jar majrur sifat untuk ayatan. Karena dia atop, dia matuf ke 13 sampai 9 ke idan li awalina wa akhirina. Selanjutnya wa artinya dan, huruf ataf. Selanjutnya urzuk artinya berilah rezeki, merupakan fi'il amr, domir anta, wajan 3 ada dalam kosakata halaman 808 nomor 31. Matuf ke unjila, ke baris keempat, nomor 4. Kedudukan di dalam nahu adalah fi'il fa'il. Berikutnya na artinya kami, domir muttasil. Dia mansub, jadi kedudukannya di dalam kalimat jadi maf'ul bih. Berikutnya da,
Wa artinya dan, huruf atau istinaf, huruf kata baru. Berikutnya anta artinya engkau, domir munfasil. Kedudukannya di dalam kalimat adalah mubtada. Berikutnya khairu artinya sebaik-baik, ada isim marfu mudof. Dan terakhir arozikina pemberi rezeki, isim fa'il majrur mudof ilaih. Khairu rozikin menjadi mudof ilaih. Kedudukan di dalam kalimat dia sebagai khobar. Itu hasil diskusi kelompok kami. Mungkin ada yang harus diperbaiki Coba lihat gambarnya dulu. gambarnya. Oke. Ayat 114 surat Al-Maidah merupa kalimat nida dan nida munada. Jadi dibagi ada tiga, mubtada dan khobar sebagai kalimat baru, kalimat baru. Sementara kalimat doanya atau nida munadanya terdiri dari fi'il fa'il, maf'ul bih 1 ghairu sharih, maf'ul bih 2, kemudian karena ada wa atof jadi mubtada, hal, sebentar. Ya, hal, khobar 1, khobar 2. Karena ada atof lagi, jadi ada fi'il, fa'il, Itu nggak ada maf'ul. atop itu, Bu. Antara Oh ya, maksudnya antara maf'ul bih dengan mubtada nggak ada atop. maf'ul bih dan mubtada, bukan Iya, nggak ada mubtada atop ya. maf'ul. Ada atof ya? Nggak ada. Sebentar. Atopnya di ayatan. Di ayatan ya? Di ayatan 20. Waktu keidan. Khobar 1, iya betul. Maaf, iya betul. Justru itu yang ditanyakan, Bu. Yang antara maf'ul bih dengan mubtada itu nggak ada ikatannya. Ikatannya apa itu, Bu? Kalau misalnya dia ada tanda baca atau apa, mungkin bisa langsung mubtada ya. Tapi ini nggak ada ikatan, tiba-tiba mubtada gitu. Takunu itu kan, takunu bukannya dia isim ya? Apa? Iya, Apa betul isim isim. sana? Cuman maksudnya bisa, cuman maksudnya hubungannya dengan yang kalimat sebelumnya apa? Dia mubtada'nya hiya, Pak. Domir hiya di takunu ini, domir hiya. Ini kan ada domir hiya di takunu ini. Domir hiya itu adalah mubtada'nya sebagai domir. Iya, betul. Cuman hiyanya siapa hiyanya? Hiyanya makanan. Hubungannya dengan kalimat sebelumnya, Pak Supri. Nah, kalau dia makanan, berarti kan dia ada hubungannya dengan hidangan kan? Ya, di sini maksud saya ikatannya nggak ada dengan hidangan itu. Ini kan ini Pak, apa namanya, tamar butoh ini kan, iya kan dia. Iya betul. Cuman maksud saya si mubtada ke bawah ini kan menerangkan hidangan kan? Iya. Kalau menerangkan mungkin kan ada kedudukannya dia sebagai hal atau sebagai sifat kan gitu, si mubtada ke bawah itu. Dia sebagai hal ya, sepanjang ini ya. Hal ya, Dari mubtada. takunu sampai warzukna ini sebagai hal. Iya. Hal dari Cirinya kan itu di nomor 8 itu as-samai ya. Itu kan makrifat. Nah, kalimat setelah makrifat atau sibeh setelah makrifat itu kan pasti hal ya. Kalau di dalam kaidah. Iya. Ini jumlah takunu itu menerangkan maidatan, sedangkan maidan itu nakiroh, Ibu. Jadi halnya ya, Pak? Bukan. Itu nakiroh maidatan itu. Iya, Sifat. Sifat. Oh, kalau berarti bukannya kalau nakiro dia jadi menerangkan maidatan.
menjadi Karena sifat. dia menerangkan muidatannya, Bu, bukan muidatan Oh, minasama'i, bukan. Dia menerangkan muidatannya aja. oh, Kalau Jadi nakiroh menerangkan jadi sifat itu. nakirohnya aja. Mm-mm. Iya, Oh. makanya jadi sifat dari takunu sampai ke bawah mungkin. Mm. Oh, jadi Takunu takunu itu sampai dia Jadi itu kan sifatnya ada dua ya. Sifat juga kedua minat. ya, sifat kedua ya. Ini ada Yang sifat yang pertama, sifat kedua. pertama minasama'i, sifat yang Ya, kedua takunu hanya ke takunu bawah. sampai ke bawah, mungkin sampai Wajibna ya. tingka. Enggak akan nyambung sama Tenok. Apa maksudnya Tenok coba? Iya, ini apa maksudnya gini, dari takunu itu jadi dia bukan mubtada, dia keterangan. Betul, Jadi dia mubtadanya hal jangan diubah, Bu. Mubtadanya udah betul. Mubtadanya betul ya. Isim kana itu betul. tinggal Tapi dia hubungannya ke bagian atas. dari maf'ul bih itu. Yes, itu maksudnya. Jadi Ya, anak Oh, itu anak warnanya dari tuh, lebih. warnanya ya. Anaknya Warnanya. ya berarti. Jadi cucunya Ini dia. kan awalnya kan ini Cucu awalnya ke kan anak. maidatan. Maidatan itu yang menjadi pokok anu nih. Tadi kan dia kan muanas nih, nakiroh. Nah, ini menjadi objek ini minasamai menjadi sifat pertamanya, takunu menjadi sifat keduanya, tapi takunu nih dan panjang ke bawah nih sebagai Ya, Sampai sifat maidatan Sampai sampai 23. sampai ke bawah sekali. oh Bukan sampai ke 23. enggak, Sampai ke Untuk dua sampai enam kali 23. ya. 23 26 saja. kan yang Mana? itu Sampai 23. Pak Abang Supriyadi sudah betul. kalimat baru. Sampai Iya. 23. 24 udah kalimat baru kan. Sampai 23. Ya 23. Karena ada wau Oh di iya. situ. Iya. Wow. Waunya atopnya ke 4 ke Anza. Mhm. Ini juga salah, nggak boleh ada khobar 1, khobar 2 itu, karena ada wau. Kebalik Khobar ya, ya. kalau tidak ada wau, itu saya, misalnya ada khobar 1, ada khobar 2, itu tanpa wau. Kalau pakai wau, itu satu khobar maksudnya gitu. Satu obat. Ya. Iya. Ya. Kalau ada wau itu satu khobar, cuma khobarnya ngarentet gitu. Ini adalah gitu ya. Bukan kalau pakai wau gitu, meja, kursi, ini itu satu itu namanya khobar. Tapi kalau tidak ada wau itu justru ada khobar 1, khobar 2, khobar 3. Good, maka gambarnya akan berubah total dan jadi jadi ada anak Ada kalimat. anak, ada cucu. Ya. Cucunya. Nah, Ada anak sedangkan cucu. wau di 24 itu karena si 25-nya berhubungan matupnya ke 4 gitu. Jadi itu adalah hijaunya karena satu level istilahnya Pak Hatta itu kalimat yang serata sejajar gitu ya. Tetapi kalau nomor 10 dan ke bawah takunu itu tidak sejajar. Itu anak kalimat gitu. Jadi Oke, biru ya. Biru. baik. Nanti diskusinya di gambar yang ini ya. Bu Nok, nanti perbaikannya agak sulit ini. Saya bisa ngebayangin Tenok agak sulit ini. Nggak apa-apa. Belajarnya bagus ini. Hebat. Maaf Pak Muslim. Ya. Tadi kan ditulis khobar 1, khobar 2. Kenapa dijadikan digabung karena ada waw atofnya? Karena dia bersumber dari satu mubtada begitu kan maksudnya. Dari takunu itu kan. Makanya boleh digabung kan begitu. Ya. Gini, sebetulnya misalnya kata begini, apa ya bahasa Indonesia paling gampang, alat tulis gitu. Alat tulis di situ ada pulpen, potlot, apa dan sebagainya. Itu khobar. Tapi ada pakai wau gitu. Wau dan ini dan itu khobarnya adalah rame-rame gitu. Tapi kalau ada khobar 1, khobar 2 itu bukan begitu. Khobar 1, khobar 2 itu tidak pakai wau gitu. Misalnya contoh kemarin apa ya yang ada khobar 1, khobar 2.
Em, Atau artinya dan itu kan ya. Dan itu kan karena harus sama-sama. iya, karena ada wow itu jadi sama dia satu Heeh. level. Saya kalau atau kan satu-satu. Atau ini atau itu. Nah, itu juga satu. Kalau pakai penghubung itu Satu ya. satu. Pakai wow. Tetapi kalau tidak ada penghubung, gitu tidak ada penghubung itu terpisah jadi hobar satu sebagai hobar dua sebagai hobar tiga. Banyak sih contohnya sebelumnya, cuma saya kok Kayak tiba-tiba lupa ini. kayak Inaloha Gofurur, Nah, Gofurur, contoh yang kemarin itu. Mm-mm. Inaloha Gofurur, Gofurur. Gopurun sendiri, Rohimin sendiri, gitu. Itu tidak pakai wau, tidak pakai wau. Hmm. Begitu juga sifat Allah, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak pakai Ar-Rahman wa Ar-Rahim, tidak. Gitu. Ya. Itu masing-masing. Tapi dua-duanya ngonek ke yang depan gitu. Pokoknya konsep sederhananya mah gampang lah. Kalau ada wau, Kalau ada wau, itu adalah ya satu satu. level gitu. Satu level. Kalau tidak, itu beda rumah gitu kira-kira. Oke, silakan Iya. diskusinya nanti di sini nih, di gambar yang ini ya, sebentar. Di gambar yang saya kasih nih, biar lebih clear warnanya. Dari Ya. 9. Materi 9. Indah. Jadi materi 9. Oke, bagus. Silakan. Kalau udah terlihat, kita lihat nih. Bentar, materi filenya saya geser ke atas. Kalau yang tadi kan sangat sederhana. Cuma kritiknya tadi di sini sih dikosongin aja ya, Tenok ya, di kanan. Kita Iya. sudah Yang sepakat tidak ada pindahnya ke hubungan. kiri ini nih, nida munada dengan Iya. nida yang mahdhuf ya. Oh, Oke. kosongin aja ya Ustaz. Oke. Nah, terus kemudian ininya saya lihat sudah sama persis, hebat ya. Grup ini sudah komplit, sudah sama dengan wajannya dan sebagainya. Cuma tadi di sini contoh nasobnya harus dimunculin supaya dia tahu bahwa ini maf'ul bih gitu ya. Oke, jamak muzakkar salim tadi yang nasob. Kenapa belakangnya ini ya tidak una tapi jadi ina, itu penting. Sebelum nanti dibahas tentang maknanya. Maka gambarnya menjadi bisa dijelaskan seperti ini, ya kan? Nah, nida munadanya kita sudah tahu, kemudian fiil fa'ilnya dari adfi, jadi dari afrig itu fiil fa'ilnya. Oke. Kemudian Iya. alainanya maf'ul bih ghairu sori, tetapi dianggap yang pertama tadi. Dua. Sobron itu maf'ul bih kedua. Sebetulnya kalaupun ini yang jadi satu, ini yang kedua, nanti tinggal dalam penerjemahannya yang dibalik gitu aja. Tergantung ya, kita nanti menerjemah mana yang ke satu, mana yang kedua. Sedangkan yang ini watawafana fiil fa'ilnya, kemudian naknya ke maf'ul bih, muslimina menjadi hal. Ini sangat clear. Ketika yang kedua, ini juga sama tadi, hanya ini pindah ke sini, ininya fi'il fa'il maf'ul bih, ini maf'ul bih karena ada dzorob madrub, di mana madrubnya adalah mausuf sifat gitu ya. Oke, maka gambarnya juga sama seperti tadi, fi'il fa'ilnya la taj'al na-nya adalah maf'ul bih, mulai dari ma'a, ma'al qaumil zalimin, ma'a menjadi maf'ul bih. Begitu. Nah, sedangkan yang ini, nah ini baru silahkan nikmati. Nah, kenapa saya bilang harus nikmati? Jawaban yang pertama tadi yang hidangan maidatan ini Maidatan. diterang dia sebagai maf'ul bih 2. Maf'ul bih satunya alaina gitu kan, tapi ghairu sori. Itu sampai di situ clear semua. Ketika ini sifat kepada si maidatan, di sini mausuf dia, tapi dia sifat satu. Sifat duanya tadi sudah sepakat dari 10 sampai 23. Tetapi sifat 2, 10, 23 itu harus hati-hati. Tadi udah betul di sini mubtadanya. Khobarnya sebetulnya di sini adalah satu. Di sini ya. Di sini satu yang dikasih hal silana ini yang menerangkan si halnya itu adalah ke
idan. Makanya disebut hal ke-13 ke sini ke bawahnya. Biasanya kan hal ke atasnya. Ini ke bawahnya yang diterangkan itu bukan menjadinya, bukan si huanya, tapi hari rayanya, hari raya bagi kami, maka halnya itu adalah kepada si hari raya. Tetapi di bawah ada lagi li awalina wal akhirina, ini satu kesatuan, Bu. Karena ini pakai wawu di sini jadi satu kesatuan gitu, yang ini dengan yang ini. Satu kesatuan yang ini itu ya, karena di sini dikasih maktub, maktubnya si ini itu adalah maktub kepada yang ini, maka ini jadi satu kesatuan. Tetapi ini statusnya adalah hal kepada si 13 juga. Gitu. Ini hal kepada 13, yang ini hal kepada 13. Tapi si khobar ini dihubungkan dengan khobar yang bawah. Pakai wawu. Jadi sebetulnya satu khobar nih, dari mulai sini sampai ke sini itu satu khobar. Cuma si khobarnya ini diberi keterangan hal. Cuma halnya tuh levelnya di bawah. Gitu ya. Tetapi bukan anak kalimat, namanya hal kepada khobar bukan anak kalimat. Makanya gambarnya saya bilang ini jadi sulit. Tapi ini satu kesatuan. Hanya satu mubtada, satu khobar, di mana ada hal, khobarnya itu ada halnya gitu ya, untuk khobar yang nomor 13 gitu. Ini khobar ini punya hal 2 biji, 11 12 adalah hal, yang ini 13 ini juga hal kepada si khobar. Sedangkan khobar yang ini adalah satu kesatuan dengan khobar ini. Jadi ini cuma sederhana sebetulnya, mubtada dan khobar sampai di sini. Nah, sedangkan Bu, ketika ada wawu yang ini, sementara maktubnya ke Anjala, ke nomor 4, ke sini. Berarti ini sama-sama hijau. Si fi'il fa'il yang bawah. Fi'il fa'il maf'ul bih yang bawah itu sama-sama hijau dengan fi'il fa'il yang atas. Tetapi di sini dihubungkan dengan si wawu atop begitu. Tapi ini dua kalimat ini, fi'il fa'il maf'ul bih, bagian daripada si kalimat jawab yang nida munada masih gitu, dia dihubungkan seperti itu. Sedangkan yang terakhir, yang ini dipisahkan tersendiri karena ini kalimat sendiri, maka ini biarin aja mubtada khobar di belakang. Nah, maka gambarnya ini jadi menariknya gini, makanya saya bilang tadi agak sulit nih pasti gambarnya. Karena si kalimat jawab nida munadanya itu sebetulnya dia itu terdiri dari fi'il fa'il maf'ul bih ghairu shori sama maf'ul bih 2. Masih ingat tadi? Ini fi'il fa'il maf'ul bih ghairu 1 tetapi si maf'ul bih 2-nya itu panjang sampai ke sini. Di mana maf'ul bih 2 itu punya sifat 1 dan punya sifat 2. Nah, sifat 2-nya ini dikasih warna yang berbeda kan, itu sekalimat sempurna sendiri. Nah, maf'ul bih 2 yang ini ternyata terdiri dari, balik lagi ke sini, mubtada dan khobar. Tetapi si khobarnya ini dikasih hal 2 biji. Nah, maka halnya itu ini masih satu level, cuma dia itu mencantolnya ke khobar ke sini. Ada khobar. Sementara khobarnya sendiri ada 2. Dihubungkan oleh si wawu ini. Ada akhirina, ada awalina wal akhirina. Itu adalah sebagai halnya di sini. Kemudian di sini indan. Nah, mari kita lihat mubtada, ini mubtadanya. Kemudian dimulai dari lana ke sini itu sebetulnya dia khobar. Kalau dibalikan ke sini, ini sebetulnya khobar sampai di sini gitu. Dimana khobarnya ada 2, ada khobarnya karena pakai wawu tidak jadi 2. Ini khobar, ini juga khobar. Cuma nggak bisa ngegambarnya saya. Ini juga khobar gitu ya. Harusnya ini khobarnya ngegeblek. Cuma dia punya hal sebagai penerang nyelip 2 tempat. Makanya di sini hal ada nyelip 2 di sini. Sebetulnya ini ada khobar yang dihubungkan dengan wawu begitu ya. Nah, oleh karena itu posisinya menjadi seperti ini. Baru kemudian ada khobar yang dihubungkan dengan wawu di belakang. Ayatan minka. Nah, ini baru kemudian dihubungkan dengan wawu. Nah, di sini
ayatan min ka. Nah, gitu. Nah, ini kalimat sempurna. Tiba-tiba di bawah ada kalimat sempurna lagi. Kalimat sempurnanya itu satu level dengan si hijau, maka gambarnya menjadi ini kalimat sempurna nih, si fiil fa'il maf'ul bih kalimat sempurna, dan ini adalah kalimat nida gitu. Ya, terhadap siapa? Terhadap si yang depan. Makanya ini bagian daripada kalimat nida terhadap si nida munada di atas. Jadi si nidanya sampai di bawah sampai 26. Tetapi si maf'ul bihnya maf'ul bih 2 itu dari 7 cuma sampai 23 gitu. Jadi berhentilah dia di sini karena ini bagian daripada si hijau. Sementara kita punya lagi di bawah fiil fa'il maf'ul bih yang bawah begitu. Silahkan kalau mau didiskusikan sehingga gambarnya menjadi aneh memang. Ini warnanya sama-sama biru, tetapi ini adalah konek ke sini. Biasanya nyelinap di tengah, tapi susah menggambarkannya karena ini harus satu khobar. Ada wawunya di situ. Kalau lihat di sini kan ini kepada 13, ini kepada 13, ini adalah masih bagian dari khobar. Karena ada wawu, maka dia juga sebetulnya khobar yang sama gitu. Khobarnya ada 2, yaitu si hari raya bagi kami dan bagi yang awal dan bagi yang akhir, dan tanda-tanda dari engkau si hari raya itu gitu ya, si hari raya itu. Nah, jadi gambarnya menjadi aneh memang. Saya bilang tadi ini rada aneh gambarnya. Penggambaran kesininya menjadi sulit begitu. Kalau yang terakhir mah biarin aja, ini mah sendirilah. Ini kalimat sendiri wa anta khairur rozikin mah biarin aja di belakang. Tapi yang menarik yang ini. Yang gambar yang ini nih. Gitu. Silakan kalau ada yang berbeda dengan saya, enggak? Musrif. Ya, silakan. Yang jumlah yang terakhir waw atof yang terakhir warzukna di tabel aja Pak Musrif. Tabel dulu. Yang mana? Yang ini. Ini yang paling bawah. Tabel. Ya, bawah. Paling bawah. Mana tadi ya? Warzukna wa anta khairur rahimin. Rozikin. 25. Kurang ya. Angkat ya. Ini disambung, dipotong sama saya. Wa anta khairur rozikin. Iya. Dipotong karena wa anta khairur rozikin. Ya. Ini dua jumlah. Warzukna jumlah pertama fi'liyah, kemudian anta khairur rozikin itu ismiyah kalimat kedua, jumlah kedua. Ismiyah itu ada waw atau berarti kan maktubnya kemana gitu. Jadi maktub antara dua kalimat berarti. Ulangi. Yang anta khairur rozikin itu istinaf itu wawunya. Kalimat baru. Bukan atau. Bukan atau. Bisa nggak kita sebut kan tadi, tapi kan dia nyambung. Warzukna kan gitu. Berilah kami rezeki dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan jadi bukannya wow itu bukannya mendukung, maksud saya justru mendukung doa nida di atas permintaan itu. Ya kan? Sehingga dia maktub ke kalimat fi'liyah pertama di atasnya. Jadi warna hijau begitu? Iya, jadi bukan istinaf, tapi memang atof, tapi atof berupa dua kalimat gitu, menghubungkan. Jadi kalau dia dimasukkan pada atof, maktubnya mana? Maktubnya berupa kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah maksud saya. Warzukna. Kalau ismiyah boleh gitu ke maktub ke fi'liyah? Kalau ismiyah ke fi'liyah kayaknya nggak bisa ya? Sebetulnya secara kalimat kalau maknanya berhubungan bisa, tapi ini kalimatnya sudah beda sekali. Cerita di atas, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, menjadikan hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang sekarang maupun yang setelah kami. Dan menjadi tanda-tanda bagi kekuasaanmu, berilah kami rezeki. Sampai di situ, itu adalah
sebagai kalimat nidanya dari nida munada. Tapi pas bagian yang ini adalah istinaf. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tidak bisa di sini misalnya. Allahumma robbana. Ini juga kan dua itu. Sebetulnya ini dua. Allahumma itu juga ya Allah itu. Ya Allah gitu. Ya Allah. Makanya di sini ya Allah sendiri. Tuhan kami sendiri. Ya Allah Tuhan kami. Ini adalah dua kali sebetulnya ada nina munadanya. Ya Allah, Tuhan kami, setelah berdoa sampai ke berilah kami rezeki, di sini nggak mungkin ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tadi di depan itu adalah sebuah seruan. Ini sebuah kalimat berita biasa gitu. Jadi ini memang harus terpisah sebagai istinaf. Cuma ini kesalahan di sini tidak ditulis, harusnya ada istinaf, huruf atop istinaf. Maksud saya yang baris 24 itu waw pertama itu warzukna itu waw itu memang istinaf di situ. Tapi waw yang di dalam setelah urzukna ya kan? Urzukna wa anta khairur rahimin. Jadi waw setelah urzukna itu adalah waw atof. Itu yang nggak bisa. Itu yang nggak bisa. Nggak bisa. Iya, karena dari maknanya udah berbeda. Dia udah bercerita lagi hal lain. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu. Karena kalau itu waw atop berwarna hijau, itu sama dengan begini. Allahumma robbana, loncat langsung ke sini. Wa anta khairu rozikin. Gitu ya. Jadi, masa ada orang kemudian mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, berikutnya permohonannya apa? Di sini isinya bukan permohonan. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah keterangan. Ini adalah sebuah kalimat baru yang isinya sebuah keterangan begitu. Jadi tidak nyambung secara makna untuk menjadi waw atop. Makanya itu harusnya ditambahin di sini istinaf. Nah, di sini tuh harusnya koma istinaf. Itu yang kurang. Gitu. Mungkin saya akan beri pertambahan, Pak. Silakan. Mengenai pertanyaan dari Pak Topik ya. Nah, Pak Topik mengenai warzukna wa anta khairur razikin, Pak Topik bisa mengatakan bahwa itu dua kalimat. Jadi warzukna itu satu kalimat, wa anta khairur razikin dan itu kalimat kedua. Dan itu waw-nya adalah waw istinaf. Tetapi jika Pak Taufik ingin mengatakan bahwa itu merupakan berhubungan, maka Pak Taufik waw-nya harus menjadikan sebagai waw haliyah. Jadi warzukna, jadi semoga engkau memberikan rezeki kepada kami. Wa anta khairur razikin, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi rezeki. Jika Pak Topik ingin mengatakan bahwa ini sangat berhubungan, bahwa itu satu kalimat, ada induk kalimat dan anak kalimat, makanya Pak Topik harus mengatakan bahwa waw di sana adalah sebagai waw haliyah. Jangan mengatakan haliyah, sebagai waw atap. Ya. Kalau dijadikan waw atap itu kalau boleh. Ditanya berhubungan, menurut saya berhubungan. Karena silahkan. Pilihan pertama itu kan tentang rezeki rezak ya. Kemudian ada pujian kedua yaitu silakan. Kan? Jadi warzukna di sini ada domir mustatirnya warzuk. Urjuk itu kan ada domir anta. Fa'ilnya ada domir anta. Wa anta khairur razikin, jumlah ismiyah tersebut merupakan hal dari domir anta tersebut. Itu wawnya berarti waw haliyah. Jika Pak Topik ingin mengatakan bahwa ini sebagai induk kalimat dan keduanya adalah anak kalimat, itu boleh saja Mangga. Tetapi jangan mengatakan sebagai waw atap. Nah, nanti warnanya itu harus jadi anak kalimat, Pak Topik. Jadi anak kalimat. Dia jadi hijau. Jadi anak kalimat dari dari sini dari warjukna. Warzukna. Karena dia haliyah dari situ. Ya, jadi warnanya tidak akan kuning nanti di sini. Harus hijau. Gitu, dan itu namanya bukan istinaf gitu ya. Iya, ini tidak istinaf tapi jadi haliyah. Ini kalimat sempurna sendiri tapi jadi haliyah gitu. Berarti masih masuk jawab nida ya, Pak? Jadi harus masuk ke jawab nida. Tapi ingat,
Coba saya putus nih. Allahumma Tapi robbana. kalau lihat Kenapa Bu Eh, Risma? kalau lihat di terjemahannya kan itu apa titik Sendiri. kalau aku salah ya? Coba. Koma. Nah, ada yang titik, ada yang koma. Ya, Kalau titik, lihat di maknanya aja. Allahumma robbana, ya Allah, ya Tuhan kami, loncat langsung ke sini, gitu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau itu satu level tadi, jadi tidak nyambung, gitu ya kan? Apa kalau tadi dibuat satu level itu boleh dipotong-potong. Allahumma robbana, apa haliahnya? Terus di sini ada haliah yang baru, ada apa haliah? Ada kalimat munada yang baru gitu. Allahumma robbana anta khairur razikin. Itu kok nggak nyambung gitu. Jadi benar-benar ini adalah istinaf harusnya gitu ya. Tapi kalau dipaksakan harus nyambung terhadap si khairur razikinnya, ini kalau ini terhadap semua ini ceritanya. Jadi sorry. Jadi terhadap semua karena ini terputus, maka ini menjadi terhadap kalimat utuh semua, ini tersendiri. Tapi kalau ini mau dicantol kepada yang ini bagian kecil dari ini hanya berlaku bagi khairur razikin. Iya. Hanya berlaku bagi, karena ini bagi apa hal terhadap khairur razikin. Hanya terhadap terhadap warjukna saja gitu. Terhadap tapi tidak ikut menerangkan yang ini yang lain gitu. Sementara itu maksudnya umum gitu ya. Untuk semua anta Pak khairur Muslim, razikin. Pak Ya, Muslim, silakan. boleh tambah? Silakan. Ini di grup kami kemarin diskusi, sebetulnya ini ada dua permintaan, itu ada dua ya. Pertama, turunkanlah makanan. Yang kedua, setelah itu berilah kami rezeki. Itu jawab nidanya itu. Jadi sedangkan yang ini yang terakhir wa anta khairur razikin ini adalah kalimat tersendiri. Ibaratnya kalau kita mau minta bantuan, kita puji-puji kan senang dia kan. Ini sebagai pujian. Jadi kita anggap ini pujian itu ya, sebagai pujian kepada yang Maha Pemberi itu. Minta dua kan dikasih semua itu kan. Minta makanan dari langit. Yang kedua minta rezeki, rezekinya semua lah banyak, kesehatan semua rezekinya kan. Nah, terus dipuji di sini, ya. Allah itu kita puji. Engkau adalah Maha Pemberi rezeki ya Allah gitu kan. Senang dia dipuji kan, dikasihlah kita rezeki gitu kira-kira. Dikasih pula double. Itu yang kita pahami kemarin Pak Muslim. Ya, alhamdulillah. Oke. Saya kira kita bahas di bagian apa disebutnya makna, silahkan masuk ke makna lah. Sebelumnya Pak Muslim mau nanya itu yang tentang pertama tadi, Allahumma tadi. Ya. Allahumma itu mem tasdid itu apakah bisa mengganti, artinya ya-nya itu bukan ma'tuf tetapi adalah diganti dengan mem tasdid gitu. Ada pendapat seperti itu, Ustaz? Iya, itu backgroundnya begitu. Kalau bagi kita mah orang KBI mah nggak usah nyari ke situ. Seperti alif lam mim di dalam Al-Baqarah itu ada yang menerjemahkan alif lam mim mim. Nah, nanti diterjemahkan alif itu ada lain. Nggak usah lah. Kita mah tahu bahwa Allahumma itu adalah aslinya adalah ya Allah gitu. Robana aslinya itu ya Robana, udah cukup lah gitu. Gitu aja, ya. Ya, makasih. Bahwa saya mau bertanya, Pak. Ya. Yang kalau udah selesai itu saya mau bertanya gitu, Pak. Silakan. Yang ayat 21 sampai 23 itu ayatan mingka. Itu kenapa mingka itu dijadikan sifat dari ayatan? Gimana, Pak? Coba ulangi ya. 21 ulangi. 21 ini ya. Ayatan. Kemudian dicalonkan dengan mingka. Nah, kalau di saya kan mingka itu jar majrur kan, Pak? Iya, jar majrur ya. Jar majrurnya tuh muta'alik ke ayatan gitu kan. Iya, betul. Jadi ayatan ini kalau menurut saya ini khobar. Sedangkan mingka itu dia muta'alik ke khobar, menerangkan khobar gitu. Betul. Jadi kalau dia menerangkan khobar, dia bukan khobar gitu. Dia menerangkan hal.
Iya, menerangkan. Jadi begini, ulangi Pak. Jadi Pak Fauji itu udah benar. Cuma Pak Fauji tidak pegang pakem. Pak Fauji udah benar bahwa ayatan itu khobar. Sampai di situ udah benar. Kemudian minka adalah muta'alik kepada ayatan. Udah benar juga. Sampai di situ kita sepakat ya Pak Fauji ya? Iya Pak, ya Pak. Nah, ketika itu muta'aliknya kepada ma'al ma'rifat, makanya namanya hal. Kalau muta'aliknya kepada nakiroh, namanya sifat. Itu sudah kaidah titik gitu. Lupa ya. kaidahnya Pak. Oke, makanya si ayatan tetap aja. Ayatan minka jadi satu kesatuan khobar karena itu sebagai mausuf sifat. Oke ya Pak Puji ya? Ya, makasih Pak, makasih ya. Oke. Maka silahkan yang mau itu masuk lagi, yang mau membahas rangkuman makna isi makna kalimat. Karena ini penting ini tiga doa ini harus jadi hafalan baca doa itu sambil ngerti kan enak. Nanti kan minta rezeki kata Pak Supriyadi. Minta dari langit. Minta rezeki yang banyak, Pak. Amin. Amin. Silakan. Silakan siapa yang mau merangkum. Bu Mimin. Pak Dadan, Bu Mimin. Baik. Terima kasih Pak Musrif. Diskusinya ramai banget sampai ini agak susah mengikuti. Ternyata banyak pakem yang saya belum tahu. Mudah-mudahan yang teman saya Bu Endap lebih tahu, lebih ngerti. Baik, untuk selanjutnya kami akan memberi rangkuman yang akan disampaikan oleh Ibu Mimin. Silakan Bu Mimin. Ya, terima kasih Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba merangkum dari tugas pekan ke-9 ini yang terdiri dari 3 buah petikan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 126. Ayat ini menerangkan tentang para pesihir yang telah beriman kepada Allah pada zaman Nabi Musa. Para pesihir itu menceritakan kejahatan Fir'aun yang ingin membalas dendam kepada mereka dengan menyiksa mereka secara kejam karena mereka telah beriman kepada ayat-ayat Allah. Fir'aun mencela para pesihir karena telah sujud dan beriman kepada Allah tanpa meminta izin kepada Fir'aun, dan menuduh mereka berkomplot dengan Nabi Musa untuk merebut kekuasaannya. Para pesihir diancam akan dipotong tangan dan kaki mereka dan disiksa dengan disalib. Para pesihir itu berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu." Dengan kekuatan keimanan mereka, para pesihir itu bertekad bahwa ucapan Fir'aun tidak akan mempengaruhi mereka, karena keimanan kepada Allah adalah sesuatu yang sangat berharga dan sesuai dengan fitrah manusia, yang menjadi pokok bagi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat 47. Ayat ini menerangkan tentang penghuni Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi dan berada di antara surga dan neraka yang dihuni oleh orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ketika penghuni Al-A'raf mengalihkan pandangannya ke arah penghuni neraka, maka timbullah ketakutan mereka, lalu memohon kepada Allah agar mereka jangan dimasukkan bersama orang-orang yang zalim itu ke dalam neraka. Sedangkan ketika melihat penghuni surga adalah kesenangan dan kesukaan mereka, maka ketika melihat surga, mereka mengucapkan salam sejahtera, karena kerinduan hati mereka melihat kesenangan yang ada di dalamnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Maksud dari ayat ini adalah untuk menumbuhkan rasa takut dan gentar kepada penghuni Al-A'raf itu, dan dapat dijadikan pelajaran bagi manusia untuk berhati-hati agar jangan mengerjakan pekerjaan yang dapat mendatangkan dosa. Yang ketiga adalah surat Al-Maidah ayat 114. Ayat ini menerangkan tentang kaum Hawariyin.
Kaum Hawariyin adalah kaum yang setia kepada Nabi Isa. Kaum Hawariyin meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa, memohon hidangan dari langit kepada Allah. Nabi Isa mengetahui maksud baik dari kaum ini dalam permohonan mereka, yaitu bahwa mereka tidak meragukan kekuasaan Allah, melainkan mereka ingin lebih yakin dan memperoleh keimanan yang lebih kuat serta ketentraman hati. Nabi Isa akhirnya mengabulkan permintaan kaumnya untuk berdoa. Nabi Isa pun berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Turunnya hidangan itu merupakan suatu peristiwa besar yang tak akan terlupakan, sehingga hari turunnya hidangan itu menjadi hari yang amat penting dalam kehidupan umatnya. Dan mereka jadikan hari raya di mana mereka akan selalu mengenang rahmat Allah dan mengagungkan kebesaran dan kekuasaannya, sehingga akan menambah selalu keyakinan mereka dan memperkokoh keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali kepada Dan. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. terima kasih Bu Mimin atas Kenapa? rangkumannya. Terima kasih atas Ya. rangkumannya. Oh iya, iya. Kemudian ternyata dari salah 3 ayat ini maknanya sangat dalam sekali, dan semoga kita selalu diberi waktu, diberi kemudahan untuk memahami dari ayat-ayat yang sangat-sangat berarti bagi kami ini. Akhir kata adalah kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Amin. wa rizqan thayyiban, Amin. wa amalan mutaqabbalan. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta Amin. astagfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah alhamdulillah pada hari ini. Alhamdulillah selesai juga untuk membahas 3 ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan ke depannya kita diberi kemudahan, diberi kemudahan untuk mempelajarinya kembali. Terima kasih semuanya.